Salam Ketua Dewan. Asisten khusus Santoso. Atas nama saya sebagai pemegang saham utama Grup Dorlina, batalkan semua kerjasama dengan perusahaan anak saya Arga Pratama. Cabut semua sumber daya menantu saya Yuni Lestari di dunia hiburan. Dan usir mereka dari rumah saya. Keluarkan mereka. Saya sebenarnya adalah pemegang saham utama Grup Dorlina, perusahaan terkemuka. Saya juga peneliti farmasi tingkat atas, pemilik banyak paten riset, sangat dihormati di industri. Tapi demi merawat anak saya memilih meninggalkan riset, menyembunyikan identitas, kembali ke keluarga. Mencuci baju, memasak, segala urusan besar kecil, saya urus untuk mereka. Tak disangka 30 tahun pengorbanan, hanya dibalas dengan cibiran anak sendiri dan kebencian menantu. Nak, angkat kakinya. Angkat kakimu. Baik. Suami. Ada. Yuni, kamu baik-baik saja? Ibu, kenapa ibu pel lantai? Kenapa? Apa yang terjadi? Apa yang ibu lakukan? Ibu tidak tahu? Saya, Ibu pasti sengaja. Kami beri ibu hidup enak, tapi ibu selalu cari-cari kesalahan saya. Hah! pasti ibu baru pel lantai. Lantai masih basah. Agak basah. Lain kali saya lebih hati-hati. Cuma kali ini doang. Setiap hari ibu cari-cari kesalahan aku. Hari ini, akhirnya di depan anak ibu, Arga, wajah asli ibu ketahuan. Yuni, maksudmu apa? Aku nggak ngerti. Kamu ngomong apa sih? Kamu, Diam. Bu, jangan ngotot tanpa alasan lagi. Setiap hari ibu cari-cari kesalahan Yuni. Ibu nggak capek? Aku yang ngotot tanpa alasan? Aku yang cari-cari kesalahan? Aku aja nggak tahu aku ngapain. Sama Yuni. Bu, ibu pikir tingkah laku ibu ke Yuni. Selama ini aku nggak tahu. Kemarin lusa, ibu beliin Yuni strawberry yang dia alergi. Kemarin lupa jemur baju Yuni. Hari ini lagi, air tumpah di lantai, nyaris bikin Yuni jatuh. Aku nggak tahu Yuni. Alergi strawberry. Nggak ada yang kasih tahu. Baju kemarin nggak dijemur. Karena bajunya tebal banget, belum kering. Yang hari ini, aku juga nggak sengaja. Bu, apa ibu merasa sejak aku nikah sama Yuni, orang lain udah merebut anak ibu? Bu, anak udah gede. Sekarang nggak butuh ibu lagi. Jangan ikut campur urusan kami, oke? ibu, aku tahu ibu selalu benci aku. Yang dulu masih bisa dimaafkan. Tapi kali ini, ibu keterlaluan banget sih. Aku selalu anggap kau seperti anak sendiri. Masa aku dianggap jahat sama kamu? Memangnya di hati kalian. Ibu itu orang jahat begitu. Memangnya bukan? Ibu, aku benar-benar nggak tahan lagi. Aku nggak bisa terima. Aku sudah hidup numpang gratis di sini. Kau setiap hari cari gara-gara sama aku. Aku sudah tahan sampai sekarang ini. Sungguh sudah sangat sabar. Hidup numpang gratis, cari gara-gara. Arga Pratama. Kalian berdua ternyata berpikir begitu tentangku? Ibu, apa kata Yuni salah? 30 tahun ini, ibu hidupnya enak banget. Kami yang sediakan hidup serba cukup untuk ibu. Ibu malah setiap hari ganggu Yuni. Yuni itu cantik dan baik hati. Dia juga nggak pernah ngeluh. Perempuan tua menyebalkan. Berani sekali? Coba ulangi lagi. Jangan kira aku nggak tahu. Kau menghina aku pakai bahasa Prancis. Ibu, jangan berantem. Kau berani memukulku? Orang tuaku saja nggak pernah berani pukul aku. Kau tahu wajahku ini harganya berapa? Kau berani memukulku? Ibu keterlaluan. Yuni cuma bicara sedikit saja. Masa ibu sampai main fisik? Yuni sekarang bintang ternama. Kalau ibu pukul dia, gimana dia bisa mulai syuting? Dia memarahiku. Kenapa kamu diam saja? Sekarang bilang aku cari masalah. Akan kuperlihatkan caranya. Setiap sudut rumah ini, kutata sendiri. Mau berantakin, ya ku buat berantakan. Ibu, apa maumu sebenarnya? Kenapa kamu bertingkah gila? Gila? Memang aku sudah gila? Mana ada orang waras melayani kalian dengan rela puluhan tahun. Ibu, bertahun-tahun kau usik Yuni. Kami belum komentar. Waktu kau tanpa Yuni, tadi kami juga diam. Sebenarnya kamu mau apa? Bertahun-tahun ini, kalian haus. Kusediakan air di depan kalian. Kalian lapar tengah malam? Aku bangun, buatkan makan larut malam. Semua tenagaku, kusedot untuk kalian.
Beginilah caramu memandangku. Ibu, ngapain ingat-ingat itu? Bukankah itu tugasmu? Aduh. Ibu, ngapain ini? Jangan halangi. Ibu, 2 hari lagi, aku ada penandatanganan dengan grup Dorlina, biar aku hemat tenaga ya. Jangan cari masalah lagi, bisa tidak? Arga, suruh dia pergi. Dia pergi dari sini. Mau kemana lagi? Kami memberinya makan enak, hidup enak, tapi dia malah berani melawan kami di sini. Benar-benar tidak tahu diri. Yuni, jangan bikin ribut lagi. Besok pasti tidak akan bisa memohonnya kembali. Arga, suruh dia pergi. Baik. Aku lihat besok siapa yang akan memohon pada siapa. Hei, Arga, aku sudah banting tulang melayani kalian berdua selama 30 tahun. Aku mengorbankan karierku, statusku, tapi akhirnya malah diperlakukan seperti ini. Karena kalian anggap aku sudah tidak berharga, maka aku akan tunjukkan pada kalian identitas asliku. Bu Linda, apakah Anda menelpon karena sudah berpikir jernih? Apakah siap menerima undangan Direktur Wijaya untuk kembali ke grup Dorlina? Ya, aku sudah memutuskan. Aku ingin mengembalikan statusku sebagai ketua dewan grup Dorlina. Sekaligus, ikut serta dalam proyek riset baru. Semua ini, tolong sampaikan pada Direktur Wijaya untuk mengaturnya untukku. Selain itu, tolong jemput aku ya. Aku ada di persimpangan Jalan Utara. Baik. Aku segera menjemput Anda. Oh iya, apakah grup kita besok ada acara penandatanganan? Dengan Arga? Ya, acara penandatanganan besok khusus diadakan grup untuk putra Anda, Arga. Apakah Anda juga ingin hadir dan berpartisipasi? Sekarang bisa saya minta surat undangannya. Tidak. Sebaliknya, besok aku akan hadir dengan identitas sebagai pemegang saham utama grup Dorlina. Atas nama grup Dorlina, hadir di acara penandatanganan ini. Permintaan ini tidak berlebihan, kan? Bisa, tentu saja bisa. Bu Linda, lama tidak bertemu. Bos kami selalu menantikan kepulangan Bu. Baik. Kalau begitu kita cari tempat untuk berbincang. Baik, saya antar Bu langsung ke Institut Riset. Sudahlah, jangan marah lagi. Besok masih ada acara dengan grup Dorlina. jangan khawatir soal itu. Grup Dorlina sangat menghargai saya. Dari awal merintis usaha sampai sekarang, belum pernah ada kontrak yang gagal saya dapatkan. Suamiku memang yang terhebat. Bahkan perusahaan terbesar di dalam negeri, grup Dorlina, rela bekerja sama dan memberi uang. Ada. Kenapa ini? Listrik padam? Telepon saja ke pengelola kompleks, hubungi mereka. Aku akan periksa kotak listrik, lihat apa masalahnya. Baik. Halo, pengelola kompleks? Kenapa tiba-tiba listrik padam? Semua fasilitas kompleks baik-baik saja. Ibu dari blok mana? Saya bantu cek. Ada masalah apa? Kami bayar iuran puluhan juta per tahun. Masa sampai diputus listriknya? Maaf Nyonya, dari blok mana? Saya cekkan. Bagaimana ini? Kami dari unit C2. C2? Iya. Nyonya, sistem kami menunjukkan tagihan air strip listrik unit C2 belum lunas. Mungkin itu penyebabnya listrik diputus. Masa bisa? Mana mungkin kami tidak bayar tagihan? Pasti sistem kalian yang bermasalah. Maaf Nyonya, sistem kami tidak pernah ada masalah. Memang tagihan belum dibayar. Saklar listrik tidak bermasalah. Pengelola kompleks bilang apa? Mereka bilang kita belum bayar tagihan air dan listrik. Jadi langsung diputus. Apa? Belum bayar tagihan? Cepat bayar dong. Aku nggak tahu caranya. Kamu saja yang bayar. Aku juga nggak tahu caranya. Kalau tahu caranya, sudah ku bayar. Biasanya ibumu yang bayar tagihan itu. Tahan dulu saja. Lagi pula besok ibumu pulang. Aku telepon dulu. Ibu kenapa sih? Kenapa nggak diangkat? Kayaknya dia sengaja nggak bayar tagihan. Biar kita susah. Sudahlah, jangan marah. Hari ini tahan saja. Yang paling penting sekarang, acara penandatanganan besok. Sudah ku bilang, grup Dorlina sangat menghargaiku. Acara besok sudah pasti. Pasti berhasil. Oke. Nanti ibumu lihat anaknya sukses, besok pasti minta pulang. Tentu saja. Selamat datang kembali ke lembaga riset, Bu Linda.
Bu Linda, kami sudah lama sekali menanti. Akhirnya ibu datang juga. Silakan sampaikan permintaan ibu. Kalau begitu saya tidak sungkan. Saya ingat saya punya 20% saham Grup Dorlina. Saya seharusnya bisa ikut bicara, kan? Tentu bisa. 20% saham itu sudah menjadikan ibu pemegang saham terbesar kami. Apalagi, bos kami juga bilang dia akan 100% menghormati pilihan ibu. Bagus kalau begitu. Besok saya akan hadir sebagai pemegang saham utama Grup Dorlina. Di acara penandatanganan, kan? Sampaikan berita ini ke semua tamu undangan. Tapi, jangan umumkan dulu siapa pemegang saham utamanya. Saya ingin besok ungkap sendiri identitas saya. Sekaligus, batalkan kerjasama dengan perusahaan Arga. Bu Linda, bukankah Arga anak ibu? Kerja sama dengan dia. Sebagian besar juga karena menghormati ibu. Tak perlu lagi. Besok, saya dan Arga pisah harta. Mulai sekarang. Tidak mengharap apa-apa dari saya. Selain itu, batalkan semua kerjasama lama dengan Arga. Putus juga sama sumber daya Uni Lestari. Di dunia hiburan. Bu Linda, bukankah ini berlebihan? Tidak. Mereka bisa seperti sekarang. Karena investasi saya. Kalau mereka memang berbakat, tanpa investasi saya, masih bisa hidup baik. Kalau mereka sampai tak bisa pertahankan keadaan ini, itu hanya membuktikan mereka orang biasa saja. Saya mengerti. Rumah saya juga beli pakai uang sendiri. Tolong usir mereka dari rumah. Biar mereka hidup mandiri. Aku mau mereka sadar. Ibu yang mereka benci, sebenarnya sandaran terbesar mereka. Baik. Bos Wijaya, saya putuskan keluar dari riset. Tapi, riset ini dari awal selalu dipimpin ibu. Sekarang, hasilnya hampir keluar. Ibu mundur. Sayang sekali. Ayah Arga sudah tiada. Dan riset sekarang tinggal penyelesaian. Tak perlu saya pantau terus. Saya rasa sudah waktunya saya pulang ke keluarga. Kalau begitu, saya tak menghalangi ibu. Tapi, soal kerahasiaan ini, Soal ini tenang saja. Daftar nama peneliti baru boleh diumumkan 30 tahun lagi. Ini untuk melindungi riset. Saya akan patuhi. syukur ibu paham. Nanti saat Arga dewasa, suruh dia masuk grup. Sekarang ibu adalah pemegang saham terbesar grup kita. Kalau Arga mau kerja di sini, kami pasti akan bimbing dia baik-baik. Arga punya harga diri tinggi. Dia tak akan setuju. Begini saja, saham saya sementara dipegang Anda. Kalau nanti Arga mau terjun ke dunia bisnis, tolong Anda bantu dia. Pasti dong. Anak kita sendiri, saya pasti akan bantu. Apa aku benar-benar salah? Aku tinggalkan career yang paling kusukai. Aku tinggalkan posisi yang diidamkan semua orang. Kembali ke rumah dengan susah payah, melayani mereka 30 tahun. Tapi akhirnya hanya dapat panggilan orang sepuh. Asisten khusus Santoso, permintaanku tadi tidak sulit kan? Tentu tidak sulit. Grup Dorlina kami, termasuk teratas di negeri ini, menghentikan kerjasama dengan Arga justru akan membuat lebih banyak perusahaan berebut ingin kerjasama. Sedangkan sumber daya Uni lebih mudah diputus. Baguslah. Kulkasnya ternyata kosong, tidak ada apa-apa. Arga, kita makan apa malam ini? Ibumu biasanya selalu beli bahan makanan segar. Kulkas pasti harus dikosongkan dong. Aku benar-benar tidak tahu, buat apa ibumu pergi. Bikin repot saja. Ah, jangan bahas lagi soal ibumu. Sudah bosan dengar. Kamu lebih baik pikirkan, malam ini kita bagaimana? Sekarang tidak ada air, listrik, makanan juga. Rumah masih berantakan begini. Ya kamu tidak bisa membereskan sedikit, kamu yang bereskan. Nanti aku ajak kamu keluar. Kenapa harus aku yang bereskan? Biasanya kan ibumu yang bereskan. Aku ini bintang ternama, masa harus jadi pembantu buat kamu? Kamu, aku pergi dulu. Nyonya tunggu sebentar. Sarapan akan segera siap. Tidak apa-apa. Apakah Pak Wijaya hadir di acara penandatanganan kontrak hari ini? Direktur Wijaya sibuk beberapa hari ini. Tapi hari ini beliau tekankan pasti akan datang ke lokasi untuk mendukung Anda. Pak Wijaya sungguh perhatian. Semua yang Bu Linda minta sudah kami selesaikan. Kerjasama dengan Arga Pratama sudah dihentikan seluruhnya. Sumber daya dari Cakrabangun juga sudah diakuisisi semua. Surat somasi pengacara untuk pengambilan rumah pun sudah disiapkan. Bu Linda, apa langkah selanjutnya yang harus diambil?
Surat somasi pengacara ini, tolong asisten khusus Santoso. Antarkan sekarang ke Arga Pratama. Susah-susah ya. Halo. Apa kabar? Halo. Selamat Direktur Pratama. Bisa tanda tangani kontrak sebesar ini dengan perusahaan Dorlina. Perkembangan perusahaan ke depan tidak perlu khawatir lagi. Direktur Pratama, katanya pemegang saham utama Grup Dorlina juga akan datang hari ini. Nanti, tolong perkenalkan kami pada beliau. Tentu. Saya kan akrab dengan grup Dorlina. Perkenalan itu masalah kecil. Anda Arga Pratama? Betul. Boleh tahu Anda siapa? Saya asisten khusus Ibu Linda Hartono. Nama saya Santoso. Saya datang ke sini untuk menyerahkan surat somasi pengacara ini. Harus pindah dari sini. Pada tanggal 16 Januari. Ini kan rumah kami. 16 Januari, itu hari ini. Apa maksud ibumu? Baru saja bertengkar dengan kami, lalu mau rebut rumah kita? Asisten khusus Santoso, apa tidak keliru? Sekalipun Bu Linda ibu kandungku, tak bisa langsung sampai merampas rumahku? Berdasarkan dokumen yang diserahkan Ibu Linda Hartono, kami dapat membuktikan beliau adalah pemilik sah rumah ini. Beliau berhak mengambilnya kembali dan menyuruh kalian pergi. Jadi tanggal 16 Januari, hari ini, kalian harus pindah dari Villa Tirta Indah. Apa maksud ibuku? Hanya karena bertengkar sedikit? Langsung merampas rumah kami? Hutang tamparannya pun belum aku tagih, masih mau merampas rumah kami? Arga, kalau kau masih lemah, jangan salahkan aku. Asisten Santoso aku tanya, ibu aku sekarang di mana? Suruh dia temui aku? Maaf, itu privasi pribadi. Ibu Linda Hartono tidak bisa diberitahukan. Peringatan terakhir untuk kalian. Jika belum pindah hari ini, Ibu Linda Hartono akan mengajukan gugatan atas nama pribadi. Apa maksud Bu Linda? Aku anak kandungnya. Haruskah di tengah acara penandatanganan, di depan umum, menyodorkan somasi pengacara soal rumah? Malu-maluin saja. Jangan banyak bicaralah. Semua yang hadir orang terpandang. Aib keluarga jangan diumbar. Bu Linda, saya sudah memberitahu Arga Pratama dan Yuni Lestari untuk pindah dan mengosongkan rumah. Baik, siapkan gaun resmi untuk saya. Saya akan hadir dengan busana resmi. Saya ingin Arga Pratama tahu orang jahat yang dia sebut siapa sebenarnya. Bos kami sudah lama. Menyatakan untukmu, aku antar kamu. Mari ke acara penandatanganan. Biar Arga Pratama tahu, tanpa aku sebagai ibunya, dia bukan siapa-siapa. Direktur Pratama barusan itu orang yang dikirim ibumu sendiri kan? Kenapa ibu kandung malah mau merebut rumah dari anaknya? Kalian tidak perlu khawatir. Ibuku terpengaruh sesuatu. Cara bertindaknya agak gila. Kami cuma bicara sedikit, dia langsung mau minggat. Dia cuma nenek tua yang kantongnya kosong. Kok bisa sih? Entah bagaimana dia berani melawan kami. Nanti kita selesaikan ini. Orang dari grup Dorlina akan segera tiba. Nanti kita hitung lagi. Arga Pratama, kamu janji ya? Jangan sampai nanti lembek lagi. Pemegang saham utama sudah datang. Ibu, Ibu, Ini kan pemegang saham utama. Grup itu, meski usianya terlihat tua, tapi langsung kelihatan asal-usulnya tidak biasa. pemegang saham utama apa? Ini kan Ibu Arga Pratama itu yang membuat keributan. Dan mau merebut rumah? ibu mau apa sih? Ibu dapat uang dari mana? Baju sewaan? Dengar ya, aku tak akan bantu selesaikan masalah lagi. Jangan harap ambil sepeser pun dariku. Arga, hubungan ibu anak 40 tahun kita tak seharga baju. Selama ini, aku benar-benar salah. Aku tak peduli soal itu. Sekarang pergi dari sini. Kamu tahu ini tempat apa? Berani-beraninya kamu datang. Kenapa aku tak boleh datang? Tentu saja aku tahu. Ini tempat apa? Ini acara yang diadakan oleh grup Dorlina. Betul, ini acara yang diadakan. Untukku. Aku tak tahu kalian berdua bisa menyusup masuk. Jangan kira pakai baju bagus. Bawa beberapa orang, lalu bisa pura-pura jadi pemegang saham utama grup Dorlina. Maksudmu, aku pura-pura jadi pemegang saham utama untuk menipu kalian berdua? Ibu, watak ibu seperti apa? Apa aku tak tahu? Ibu cuma ibu rumah tangga. Jangan di sini membuatku memalukan. Nanti pemegang saham utamanya benar-benar datang. Kalau begitu ku beritahu, akulah pemegang saham utama. Grup Dorlina. Aku sudah datang. Ibu kandungku. Aku mohon ibu,
Cepat pergi dari sini, jangan di sini, mengacau untukku. Ibu tahu tidak, rapat hari ini sangat penting bagiku. Proyek hari ini bernilai puluhan juta. Bukannya yang ini pemegang saham utama grup? Kok jadi ibu kandung direktur Pratama yang suka membuat keributan tanpa alasan? Hah, yang ini sih. Yaitu ibu yang ngotot minggat dari rumah, lalu mau merebut rumah dari anak kandungnya sendiri. Pura-pura jadi pemegang saham utama. Ibu, aku tanya ibu, apa ibu merasa tak ada yang kenal pemegang saham utama? Bisa seenaknya cari celah. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu bikin keributan begini, akan merusak reputasi Arga Pratama, dan juga reputasiku. Masalah rumah, aku tak akan permasalahkan. Cepat pergi dari sini. Urusan lain, nanti kita bicara sendiri. Si nenek tua ini, benarkah dia ibu dari Arga Pratama? Bagaimana bisa seorang ibu tahu hari ini adalah acara penandatanganan Arga Pratama? Masih berani buat keributan di sini? Si nenek tua ini, benarkah dia ibu dari Arga Pratama? Bagaimana bisa seorang ibu tahu hari ini adalah acara penandatanganan Arga Pratama? Masih berani buat keributan di sini? Anta sutradara Lesmana bilang, mertuanya suka ngotot tanpa alasan. Merebut rumah, mengacaukan pesta. Mana mungkin ini dilakukan oleh nenek biasa? Bu, kami sehari-hari tidak pernah jahat padamu. Makan minum kebutuhanmu, mana yang kurang? Beginikah caramu membalas kami? Orang seperti ini pantaskah menjadi seorang ibu? Aku tak percaya batas bawah jadi orang tua sekarang semakin rendah saja. Bu, sambil pemegang saham utama grup Dorlina belum datang, minta maaflah pada Yuni. Anggap saja selesai. Kami mau menjemputmu pulang tinggal bersama. Hal ini kita anggap saja tidak pernah terjadi ya. Mengapa aku harus pindah kembali? Pulang dan lanjutkan. Banting tulang melayani kalian. Melayani kalian. Ibu, kalau tidak pulang mau tinggal di mana? Mau tinggal di mana? Umur ibu sudah segini. Kalau ibu cari kerja di luar, mana ada yang mau terima? Hah? Lagi pula kalau orang luar tahu, ibu direktur Pratama, mertua bintang Yuni Lestari, nyapu jalan di luar, ibu tak tahu malu? Kami masih punya muka. Arga. Tak kusangka kau begitu menjijikan ibu kandungmu. Ibu bukan menjijikkan ibu. Tapi status ibu ini sungguh tidak pantas dipertontonkan. Kalian baru terima surat somasi pengacaraku kan? Yang harus pindah adalah kalian. Kalian tinggal di rumahku. Puluhan tahun, aku tak pernah minta sewa. Sudah sangat baik hatiku. Mertuaku, kurasa kau benar-benar gila. Kau pikir karena kau ibu kandung Arga Pratama bisa seenaknya merebut rumah? Dari mana cari pengacara palsu ini? Aku mengada-ada? Benar-benar tak percaya sebelum lihat bukti. Ini bukti aku mengada-ada? Aku mengada-ada? Benar-benar tak percaya sebelum lihat bukti. Ini bukti aku mengada-ada? Apa ini? Arga, bukannya kau bilang, rumah ini uang sendiri. Yang beli, waktu itu kau bersumpah, uang hasil jerih payahmu sendiri. Waktu itu perusahaanku baru mulai dirintis. Aku setiap hari masih harus atur pernikahan. Aku juga sibuk urusan perusahaan. Jadi aku tidak punya waktu. Hanya bisa minta ibu yang pergi. Pasti ibu yang main curang. Ibu, aku benar-benar tidak menyangka, kamu ternyata orang seperti ini. Demi sebuah rumah, di keluarga kami, bersembunyi bertahun-tahun, kamu sungguh tak tahu malu. Arga, dengarkan apa yang dikatakan istrimu. Rumah ini, sebenarnya siapa yang beli? Siapa yang sebenarnya tak tahu malu? Oh, Yuni. Rumah ini benar-benar aku yang bayar. Ibu jangan sekarang membuat keributan tanpa alasan. Cepat pergi. Direktur Pratama dapat ibu seperti ini sungguh tidak mudah. Pertama kali lihat ibu kandung, datang rebut rumah anak. Dan fitnah nama baik anaknya. Ini ibu apa? Musuh lebih tepat. Arga, kalau kamu tidak akui, rumah ini ku beli. Juga percuma di sertifikat rumah tertulis. Namaku. Hari ini kalian tidak pindah. Maka aku akan jalankan proses hukum. Selain itu, kalian memang tidak mau akui identitasku. Kalau begitu kita tunggu. Direktur Wijaya datang. Tunggu dia datang sendiri. Konfirmasi identitasku. Kalau begitu saya jalankan proses hukum. Selain itu, kalian memang tak mau akui identitas saya. Kita tunggu saja. Direktur Wijaya datang. Tunggu dia datang sendiri. Buktikan identitas saya. Ibu terlalu berangan-angan. Suruh Direktur Wijaya datang, buat apa? Mengadu domba tentang saya, ya. Saya kasih tahu ya, Direktur Wijaya tak akan percaya. Saya taruh kata di sini. Kami mustahil pindah rumah. Dan sekarang, meski ibu minta maaf, saya juga tak akan izinkan ibu tinggal di sini. Saya mau lihat ibu masih punya kemampuan apa. Kemampuan apa yang saya punya? Baik, akan saya tunjukkan kemampuan saya. Perusahaan sudah memberi kabar, sudah menghentikan semua kerjasama dengan perusahaan Arga Pratama. Investasi dihentikan. Kalian pikir kalian siapa? Yang jadi sandaran saya adalah grup Dorlina. Kalian bilang putus investasi, langsung putus?
Direktur Pratama, proyek saya itu sepertinya dihentikan. Atasan bilang harus berhenti. Direktur Saputra, kenapa tiba-tiba? Direktur Pratama, kami diminta butuh semua kerja sama dengan Anda. Maaf, Direktur Pratama. Direktur Halim, ada apa? Yang terjadi? Halo? Direktur Halim, halo? Ibu, kalian pakai cara apa? Kerja sama saya, kok dibatalkan semua? Membatalkan kerja sama proyek. Hanya langkah pertama. Selanjutnya saya putus. Semua investasi ke perusahaan kalian. Apa semua diputus? Grup Dorlina, investasinya pada kami, tapi selama puluhan tahun. Telepon keuangan, Angkat, setiap hari ada masalah. Direktur Pratama, perusahaan kita, arus pendanaan putus lagi. Rekening perusahaan, dibekukan gimana? Angkat, setiap hari ada masalah. Direktur Pratama, perusahaan kita, arus pendanaan putus lagi. Rekening perusahaan, dibekukan gimana? Ibu, kau yang bikin ini? Kau lakukan apa? Sudah kuulang berkali-kali. Aku pemegang saham utama Dorlina. Kalian tak percaya? Ibu Direktur Pratama, sebenarnya siapa? Benarkah pemegang saham utama grup atau cuman ibu rumah tangga biasa? Sekarang bagaimana? Bisa memutus arus pendanaan, perusahaan Direktur Pratama membekukan rekeningnya. Ini bukan hal yang bisa dilakukan sembarang orang. Kurasa, Ibu Direktur Pratama mungkin memang pemegang saham utama perusahaan. Tenang saja, ini pasti ibuku pakai cara curang. Buat palsukan, grup Dorlina sudah lama kerjasama dengan kami. Masa mau batal? Semua sudah lihat sendiri. Arga Pratama, kau masih tak mau percaya identitasku? Karena kau takut. Jadi tak berani percaya? Ibu jangan buat masalah lagi. Aku minta maaf. Cukup ya? Maaf, seharusnya aku tidak mengucapkan kata kasar Prancis itu. Lupakan saja hal ini. Sudahlah. Ibu, Yuni sudah minta maaf. Ayo kita pulang. Jangan mempermalukan diri di sini. Lagi pula, kamu sudah merusak nama baik kami. Apa untungnya bagimu? Tak ada bisnis. Apa untungnya bagimu? Tanpa kami, kamu bahkan tak bisa makan. Kalian yakin sekali aku tak bisa hidup tanpa kalian? Sandang, pangan, papan, dan transportasimu? Mana yang bukan dari uangku dan Arga? Kalau kamu punya uang, apakah kamu akan tetap jadi pengasuh di rumah kami? Pengasuh? Pengabdian tulusku hanya dianggap pengasuh? Rumah yang kalian tempati, semua investasi dan kerjasama, perusahaan Arga, serta semua sumber daya dari dunia hiburanmu, semuanya dariku. Rumah yang kalian tempati, semua investasi dan kerjasama, perusahaan Arga, serta semua sumber daya dari dunia hiburanmu, semuanya dariku. Ibu, sepertinya kamu terlalu banyak nonton sinetron. Sampai membayangkan diri sebagai nyonya keluarga kaya. Ingin main peran pemegang saham utama? Kecanduan main peran ya? Arga, kata-katamu sangat merdu. Maksudmu, ibumu sudah gila? Kamu tak bisa menang debat, lalu menuduh orang lain sakit. Aku ternyata sudah hidup dengan kalian berdua puluhan tahun. Sungguh salah menilai orang. Arga, dia mukulku lagi. Ibu belum pernah memukulku. Ini pertama kali ibu mukul aku. Sangat ku sesali izinkanmu masuk dunia hiburan. Dulu gadis yang baik, sekarang jadi sejahat ini. Penggemarmu memanjakanmu, aku tidak. Dan kau Arga. Bagaimana bisa kau jadi begini? Arga, kau tahu, kalau wajahku rusak, karierku hancur. Ibu, kenapa begini? Yuni sebentar lagi akan syuting. Sekarang ibu rusak wajahnya. Bagaimana dia syuting? Ibu, sekarang ibu tak mau pura-pura? Di depan semua orang, langsung serang Yuni. Serang. Sejak dia masuk keluarga ini puluhan tahun, aku layani dia sepenuh hati. Hati nuraniku bersih. Pengorbanan tulus. Hanya ditukar dengan panggilan cantik. Sekarang, aku ingin putuskan. Hidup tanpa harga diri dulu. Kalian bilang aku cari ribut? Hanya mentang-mentang tua? Yuni, jangan semaunya. Halo sutradara Lesmana, ada apa? Apa maksudnya? Ini tak bisa dirunding. Baik. Ada apa dengan Yuni? Halo sutradara Lesmana, ada apa? Ada apa? Tidak bisa ditawar. Baiklah, Yuni kenapa? peran utama wanitaku hilang. Kok bisa? Peran ini mustahil.
Bukannya sudah dipastikan? Aku juga tidak tahu, pasti Bu Linda yang main. Ibuku buta huruf? Boro-boro kenal, mana mungkin kenal. Sutradara besar? Manajer artis. Diam apa, cepat angkat. Halo manajer, sebenarnya ada apa? Peran utama wanitaku, kok bisa dicopot? Apa? Ada yang lapor? Aku yakin pasti si nenek tua ini yang main. Ibu, kenapa kamu bisa begitu? Apa kamu benar-benar cari sutradara Yuni? Manajer bilang ada orang yang lapor ke sutradara. Bilang aku tidak hormat orang tua. Sutradara Lesmana sudah tua, memang peduli hal begini. Jadi aku dicopot. Pasti kamu yang lapor. Selain kamu siapa lagi yang bisa lakukan ini? Ibu, kenapa bisa berbuat begitu? Yuni sedang dalam masa naik karir. Tindakanmu ini bisa hancurkan dia. Cepat, kamu cepat. Telepon sutradara Lesmana. Minta maaf. Hubungi dia. Aku hancurkan dia? Kalau saja Yuni Lestari, beri sedikit rasa hormat padaku. Kalau saja Arga Pratama, bisa jaga baik-baik hubungan kita. Haruskah kita sampai pada titik ini sekarang? Ibu, bukankah ibu yang setiap hari mengganggu Yuni dan di depan semua orang selalu menyasar dia? Kalau mau menuduh, pasti ada saja alasan. Aku selalu bilang aku tidak menyasar dia. Kalian tak mau percaya. Apalagi yang bisa kukatakan? Kalau begitu, lebih baik kita pisah harta keluarga. Mulai sekarang, jalanmu sendiri, jalanku sendiri. Mulai sekarang, jalanmu sendiri, jalanku sendiri. Ibu kenapa hari ini? Ada apa dengan ibu? Ibu sudah ribut setengah mati. Aku masih bisa anggap ibu cuma ngamuk. Masih ada ruang untuk berunding. Tapi perjanjian ini, kalau sudah ditandatangani, jangan harap lagi ambil 1 sen pun dariku. Sejak istrimu memfitnah dan menghina aku, dan kau hanya berdiri di samping, melihat dengan dingin ikatan ibu dan anak kita sudah putus. Pembelaanmu sekarang hanya untuk di depan umum. Meninggalkan kesan sebagai anak yang sangat berbakti untuk menjaga citra publikmu. Arga Pratama, perjanjian hari ini, kalau kau tidak tanda tangani, maka kau harus pergi. Tanda tangani perjanjian cerai. Ibu, aku sekarang semakin tak paham kamu. Tanpa aku, kamu bisa hidup? Kamu mau pisah harta? Aku tanda tangan perjanjian ini. Nanti jangan merengek minta maaf. Linda Hartono, Arga Pratama, sudah menandatangani perjanjian ini. Kamu pergi sekarang. Ini bukan tempat untukmu. Aku yang pergi? Menurutku, kalian yang harus pergi. Sudah kubilang, ini acara penandatanganan yang diadakan grup Dorlina untukku. Siapa yang kusuruh pergi, harus pergi. Siapa yang kuizinkan datang, boleh datang. Kalau masih buat keributan, akan kusuruh satpam mengusirmu. Suami sutradara kirim surat somasi pengacara padaku. Katanya karena masalah pribadiku, syuting terhambat. Minta ganti rugi. Kok malah menyalahkan kita? Tenang, tenang. Yuni, ada aku di sini. Jangan khawatir. Ibu, jangan terlalu senang dulu. Aku punya sandaran kuat, yaitu grup Dorlina. Mereka juga produser film ini. Nanti aku bicara dengan Direktur Wijaya. Yuni pasti bisa kembali jadi pemeran utama wanita. Berapa lama lagi sampai di lokasi? Sebentar lagi, Direktur Wijaya. Kira-kira 10 menit. Direktur Wijaya. Sepertinya telepon dari Direktur Pratama. Diterima? Tidak usah. Mulai sekarang, telepon orang ini. Jangan disambungkan lagi. Dia sih berani memfitnah ibu kandungnya sendiri. Dan lagi, dia juga memfitnah pahlawan besar perusahaan kita. Orang yang tak tahu diri seperti ini. Kita tidak bisa pakai. Ya, Masa sih? Kenapa Direktur Wijaya memutuskan teleponku? Selama puluhan tahun ini, dia tidak pernah memutuskan teleponku. Ini pertama kalinya. Kenapa bisa begini? Arga, jangan buang-buang tenaga. Rian Wijaya tidak akan menerima teleponmu. Jangan lupa, kamu dengan grup Dorlina sudah mengakhiri semua proyek. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman. Kami sudah bekerjasama dengan grup Dorlina begitu lama. Selalu stabil dan solid. Ketua Dewan Wijaya selalu menganggapku seperti anak sendiri. Masa mungkin membatalkan kerjasama yang sudah sekian lama dengan kami? Betul. Arga Pratama kami selalu anak emas grup Dorlina.
Masa mungkin karena ucapanmu yang cuma sedikit, langsung putus kerja sama? Suami, kenapa? Grup Dorlina akan mengakhiri semua investasi dan kerjasama dengan perusahaan kami. Bukannya katamu semua ini hanya rumor tanpa dasar? Ini email dari grup Dorlina yang dikirim ke saya, dan di dalamnya ada cap resmi grup Dorlina, serta tanda tangan asli dari Ketua Dewan Wijaya. Apa? Ibu, bagaimana kau tahu grup Dorlina akan batalkan investasi? Bagaimana kau tahu grup Dorlina akan putuskan kerjasama dengan kami? Sudah kubilang perempuan tua ini, pasti dia. Ibu, bagaimana kau tahu grup Dorlina akan batalkan investasi? Bagaimana kau tahu grup Dorlina akan putuskan kerjasama dengan kami? Sudah kubilang perempuan tua ini, pasti dia. Tidak mau lihat anak sendiri sukses. Lalu, dia lapor ke ketua dewan grup. Dia yang fitnah kau. Hatimu, kenapa begitu kejam? Kami dan kau, apa salah kami padamu? Sampai-sampai kau mesti mengacaukan keluarga kami? Kau sudah hancurkan masa depanku. Masih belum puas? Harus hancurkan juga masa depan anak sendiri? Baru puas? Ini ibu kandung beneran. Kenapa terus mengacau? Direktur Pratama punya ibu seperti ini. Sungguh tidak mudah. Direktur Pratama juga hebat ya. Baru ada sedikit prestasi. Ibu kandungnya langsung muncul dan mengacaukan semuanya. Wah, Direktur Pratama bisa mencapai posisi sekarang. Sungguh luar biasa. Tapi tunggu dulu. Grup Dorlina dan Direktur Pratama sudah kerjasama bertahun-tahun. Mana mungkin putus mendadak? Masa kata si nenek tua bisa pengaruhi pimpinan perusahaan? Bu, aku tahu salah. Aku mohon, jangan ganggu aku lagi, boleh tidak? Apa yang kau katakan pada Direktur Wijaya? Aku anak kandungmu, kau tak boleh perlakukan aku begini. Nenek tua. Cara-caramu sekarang sudah buat kami semua benci. Nanti di masa tua, kau mau bagaimana? Sampai nanti, orang yang urus jenazahmu pun tidak akan ada. Sekarang baru tahu minta ampun? Kau memang orang yang plan-plan. Bu, aku sungguh mohon, perusahaan ini adalah jerih payahku bertahun-tahun. Kalau ini hancur, aku akan binasa. Sekarang baru tahu minta ampun? Kamu memang orang oportunis. Ibu, aku benar-benar mohon padamu, perusahaan ini adalah jerih payahku bertahun-tahun. Kalau perusahaan ini bangkrut, aku hancur. Ibu, apa ibu benar-benar mau menghancurkan aku sekarang? Ibu mau menghancurkan anak kandung ibu sendiri? Arga, kamu lupa? Kita sudah pisah harta keluarga. Harta juga sudah dibagi. Dalam arti tertentu, kamu bukan lagi anakku. Kamu juga tak perlu memanggilku ibu. Ibu, perusahaan ini bukan main-main. Aku mohon, tolong jelaskan lagi ke Direktur Wijaya ya. Mau kujelaskan apa? Masa sampai sekarang kamu masih mengira aku yang menipu Direktur Wijaya sehingga perusahaanmu jadi seperti ini? Kalau bukan, kenapa? Kalau bukan ibu yang memperdaya Direktur Wijaya, kenapa Direktur Wijaya membatalkan investasi dan kerja sama dengan kami? Dari tadi aku sudah bilang kan, aku pemegang saham utama grup. Semua keputusan perusahaan ditentukan olehku. Nggak ada hubungannya dengan Direktur Wijaya. Ibu, ini waktunya kapan lagi? Masih mau berpura-pura apa? Betul. Perempuan tua, berhentilah berpura-pura. Urusan rumah tangga saja ibu tidak becus. Kami menghidupi ibu bertahun-tahun. Setiap bulan masih minta uang untuk biaya hidup. Ibu seperti ini. Mana mungkin pemegang saham utama grup Dorlina? Aku memeras uang hidup kalian. Setiap bulan, kalian kasih aku Rp1.000. Dengan Rp1.000 itu, aku harus urus makan 3 kali sehari untuk kita bertiga. Masih harus menyisihkan uang, bayar tagihan air dan listrik. Kalian tahu, dengan Rp1.000 ini, bagaimana aku berhemat, menjalani hidup? Linda, perusahaan ini, kau lihat sendiri, aku yang bangun dari nol. Bertahun-tahun, berapa banyak tenaga dan pikiranku, jangan bilang kau tak tahu. Kalau perusahaan ini hancur, aku tak akan membiarkanmu. Bertahun-tahun, berapa banyak tenaga dan pikiranku, jangan bilang kau tak tahu. Kalau perusahaan ini hancur, aku tak akan membiarkanmu. Arga. Kalau begitu biar kulihat, bagaimana caramu tak membiarkanku. Yuni benar. Kau memang sudah gila. Selama ini, setiap bulan, aku kirim uang hidup untukmu. Aku tak mengerti apa yang telah kulakukan sampai membuatmu benci sekali. Rumah tangga yang baik, kau mau hancurkan begitu saja. Baru puas ya, aku tak membencimu. Aku benci diriku sendiri. 2 orang yang kubesarkan. Dengan hati-hati, kok bisa jadi berkelakuan seperti ini? Apakah nenek ini masih punya alasan lain? Kamu bilang aku hidup enak. Beres sekali kau bicara begitu. Di rumah kalian, aku banting tulang melayani. Di luar sana pun, jadi pengasuh rumah tangga. Aku bisa nikmati hidup dengan tenang. Tapi di rumah kalian, apa yang ku dapat? Ibu, air tumpah, sapula, Aku lagi masak.
Ambil tisu saja. Kenapa repot-repot? Arga, hah? Hah? Ibu, sudah kubilang, sapu kalau air tumpah. Menyusahkan saja? Kalau tak sibuk, ibu cepat masak. Yang ku minta sederhana. Hanya dihormati sebagai manusia. Tapi kalian, tak seorang pun memberikannya. Kalian berdua, anggap aku cuma nenek tua tak berguna. Kalau begitu, akan kutunjukkan seberapa hebat diriku. Gampang mengancam. Aku juga akan tunjukkan kemampuanku. Setelah kontrak ini selesai, akan kusiksa kau. Kau pasti menyesal. Hancurkan masa depanku. Yuni, jangan buang waktu. Ibu seperti ini. Tak usah diakui. Acara kontrak yang bagus, dirusaknya jadi begini. Ibu, aku sungguh tak mau lihat ibu lagi. Hei! Satpam, keluarkan orang ini. Siapa berani? Saya bilang tadi, Nyonya Linda adalah pemegang saham terbesar di grup Dorlina. Acara penandatanganan ini diadakan untuk beliau. Kamu main peran cukup serius ya. Aku benar-benar tidak tahu manfaat apa yang dia beri ke kalian, sampai kalian mau berpura-pura susah payah. Dia punya status apa? Sehari-hari cuma melayani kami. Dia punya status apa? Masa kami tidak tahu? Usianya segini, disuruh nyapu jalan pun, tidak ada yang mau. Ibu saya punya status apa? Masa saya tidak tahu? Cepat usir dia. Kalau ada masalah, saya yang tanggung. Siapa berani sentuh nyonya saya? Ibu saya punya status apa? Masa saya tidak tahu? Cepat usir dia. Kalau ada masalah, saya yang tanggung. Siapa berani sentuh nyonya saya? Acara penandatanganan hari ini diselenggarakan oleh grup Dorlina kami. Semua pasti tahu kan? Tentu tahu. Ini acara grup Dorlina. Untuk Direktur Pratama. Setelah tanda tangan, langsung rayakan. Namun grup tiba-tiba ubah keputusan. Acara ini diubah untuk nyonya kami, Linda Hartono. Karena waktunya mendesak, tidak sempat beritahu. Kamu ngomong apa? Ini acara untuk saya, untuk penandatanganan. Semua yang hadir di sini tahu. Sudah kubilang, tak sempat beritahu. Drama ini sudah bosan kami tonton. Sudah jangan main sandiwara lagi. Harus berapa kali kukatakan, baru kalian percaya? Akulah pemegang saham utama, grup Dorlina. Coba pikir, Lindy Dorlina. Sama dengan Lindy namaku Linda. Bukankah sama? Kumohon. Satu kalimat. Harus diulang-ulang berapa kali? Kalau mau cari perhatian, pergi saja menari di jalan. Mau main drama apa di sini? Linda Hartono, kau sungguh menganggap kami bodoh dan mudah ditipu? Kami tak punya waktu untukmu. Baik-baiklah. Pergilah sendiri. Kalau sampai kami suruh pengawal mengusirmu keluar, pengaruhnya buruk bagi semua pihak. Ngomong panjang lagi. Kalian berdua, usir orang ini untukku. Aku lihat siapa yang berani. Aku lihat siapa yang berani. Ketua Dewan Wijaya datang. Pemuda di sampingnya. Konon pemegang saham utama itu. Masa sih? Anak ini baru kelihatan 20 lebih? Mana mungkin pemegang saham utama? Direktur Wijaya, kenapa tadi tidak angkat telepon? Sibuk kerja ya? Grup kami dan perusahaanmu sudah tak ada hubungan lagi. Mulai sekarang, jangan lagi menelponku sembarangan. Direktur Wijaya, kenapa tiba-tiba begini? Apa perempuan tua ini yang bilang sesuatu ke Bapak? Jangan percaya hasutannya. Betul, Direktur Wijaya. Bagaimana Bapak bisa percaya? Omongannya, dia cuma berusaha cari masalah buat kami. Kalau Bapak dengar dia, Bapak terjebak. Arga, kau masih manusia? Di depan ibumu sendiri, kau panggil dia perempuan tua? Hidupmu sia-sia, usiamu sudah segini. Hormati ibu saja. Tak bisa? Wah, Direktur Wijaya. Jangan marah. Ini salah Linda, dia keterlaluan. Kalau tidak, Arga tak akan marah sampai bicara begitu. Bapak tak tahu, barusan Linda buat keributan di acara. Pura-pura pemegang saham grup, lalu rebut rumah kami, lapor ke kru film, sampai aku dicoret dari syuting. Makanya, semua ini salah Linda. Kami sama sekali tak bersalah. Dia lapor ke kru film, sampai aku dicoret dari syuting. Jadi, semua ini salah Linda. Kami tak ada salahnya. Linda, inikah hasilnya? Kau tinggalkan riset dan jabatanmu untuk urus keluarga? Wijaya, sudah lama tak jumpa. Pertemuan kita malah memperlihatkan hal memalukan. Maafkan. Kau seharusnya cari aku dulu.
Kau sudah bekerja keras bertahun-tahun dan menahan sakit hati. Dulu, kau bukan seperti ini. Kenapa Direktur Wijaya begitu akrab dengan perempuan tua ini? Mungkinkah perempuan tua ini benar-benar pemegang saham utama grup Dorlina? Tidak mungkin. Ibuku, hampir buta huruf. Mana mungkin dia pemegang saham utama grup Dorlina? Kenapa tidak mungkin? Dari grup Dorlina kami, sang pahlawan besar. Mana mungkin aku salah kenal? Tidak mungkin. Arga, coba kau pakai otakmu sedikit. Dulu, ibumu yang berpesan padaku untuk merawatmu baik-baik. Kalau tidak, perusahaanmu mana mungkin bisa sebesar ini? Bagaimana bisa Bu Linda yang tua renta ini, mana mungkin jadi pemegang saham utama grup Dorlina? Kenapa tidak mungkin? Tidak mungkin. Ibuku bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Mana mungkin dia pemegang saham utama grup Dorlina? Aku semakin yakin. Keputusan Bu Linda saat itu sangat tepat. Dia membiarkanmu memilih. Berusaha sendiri bukan hanya untuk menjaga harga dirimu, tapi juga untuk grup Dorlina. Kenapa begitu? Arga, kau memang bukan bakat berbisnis. Sejak kau mengelola, perusahaan selalu menutupi kerugianmu. Kalau tidak, perusahaanmu sudah lama bangkrut. Kenapa bilang begitu? Arga, kamu memang bukan orang yang cocok bisnis. Sejak kamu yang urus, perusahaanmu selalu diselamatkan. Kalau tidak, perusahaanmu sudah bangkrut. Maafkan aku. Bu, aku dan perusahaan tidak boleh berakhir begini. Begini. Aku suruh Yuni minta maaf. Boleh kan? Kita berdua sudah putus hubungan ibu anak. Kamu tak perlu panggil aku ibu. Dan aku tak perlu permintaan maafmu. Kakakku dulu meninggalkan segalanya hanya untukmu. Menciptakan lingkungan yang baik. Tapi tak disangka, akhirnya malah jadi seperti ini. Dia korbankan masa depan, masa mudanya yang indah, diberikan untuk kalian, orang-orang tak tahu balas budi. Tapi kalian, pernah beri dia sedikit hormat? Hah? Baru bisa sedikit bahasa asing. Sudah hinakan ibu kandung sendiri. Sungguh memalukan. Ternyata benar Direktur Arga, orang tak tahu balas budi. Dulu pura-pura begitu meyakinkan, aku sampai kira nenek tua itu yang jadi orang jahat. Direktur pertama dan istrinya memang jago membalik fakta. Kalau hari ini bukan karena ada Direktur Wijaya, nenek ini entah akan bagaimana. Kasihan sekali neneknya. Banting tulang melayani selama 30 tahun, akhirnya bisa kabur, malah disalahpahami. Ibu, aku benar-benar salah. Ibu, beri aku kesempatan lagi. Boleh tidak? Aku akan berubah. Ibu, aku kan anak kandung ibu. Ibu, kenapa tidak bilang dari dulu? Kalau kami tahu ibu adalah Bu Linda dari grup, pasti kami akan sangat menghormati ibu. Kalau aku tidak punya posisi seperti sekarang, hanya seorang ibu rumah tangga biasa, apakah aku pantas menerima perlakuan seperti yang kalian berikan dulu? Kalau aku tidak punya posisi seperti sekarang, hanya seorang ibu rumah tangga biasa, apakah aku pantas menerima perlakuan seperti yang kalian berikan dulu? Ibu, aku benar-benar salah. Beri aku kesempatan lagi, tolong. Aku akan berubah. Ibu, aku kan anak kandung ibu. Ibu, aku tahu salah. Kumohon, maafkan aku. Kalau ibu tidak mau maafkan, aku akan... Kau akan apa? Aku akan... Ryan, usir mereka. Aku tak mau lihat mereka. Hei! Bawa mereka pergi dari sini. Ibu, maafkan aku. Aku anak kandung ibu. Ibu, jangan perlakukan aku begini. Rian Wijaya, bawa aku ke lab. Aku ingin lihat penelitian baru. Baik-baik. Tim riset kami sudah lama menantikan ibu untuk membimbing kerja kami. Aku akan gunakan sisa hidupku untuk penelitian baru ini. Untuk menebus 30 tahun yang terbuang. Kumohon. Bu Linda, mohon bersabar dulu. Untuk sementara, tinggallah dulu di lab ini. Identitasmu sudah terbuka. Setelah semuanya resmi diumumkan, nanti aku gantiin kantor yang lebih besar. Tidak perlu. Sudah lebih dari 30 tahun. Sejak aku mundur dari garis depan. Kemampuan praktikku sudah lemah. Di sini saja sudah cukup baik. Mari. Semuanya, perkenankan saya perkenalkan. Ini adalah mantan peneliti utama grup kita, Ibu Linda Hartono. Beliau adalah Bu Linda yang sering kalian sebut-sebut. Bu Linda, sudah lama mendengar nama besar Anda. Siapa penanggung jawab lab ini? Panggil saja saya Bimo. Saya juga penggemar berat Anda. Bimo, kamu terlalu sopan. Saya harus banyak belajar dari kalian. Saya sudah absen bertahun-tahun. Kedepannya tidak ada masalah yang tidak saya pahami. Mohon dimaklumi. Terlalu berlebihan Bu Linda. Saya yakin, dengan kehadiran Anda, lab kita pasti akan lebih sukses. Kamu... Barang-barang kalian, Semua sudah di sini.
Bisa dicek lagi, agar nanti tidak saling lempar alasan. Gembok pintu sudah saya ganti. Jangan datang lagi. Arga, sekarang kita harus bagaimana? Tenang saja. Beberapa hari ini kita menginap di hotel dulu. Nanti aku hubungi lab kakak seniorku. Lihat apakah bisa menerima proyek perusahaan kita. Labnya kecil sekali. Benar-benar bisa. Masih lebih baik daripada tidak ada yang mau. Hanya bisa begitu dulu. Kakak senior, sudah lama tidak bertemu. Adik junior Arga. Akhirnya kamu datang, istrimu juga datang. Mari, silakan duduk. Baik. Ada apa? Secara garis besar sudah kuketahui. Kemarin di kalangan kita, sudah tersebar luas. Ini juga hal yang tak terhindarkan. Karena kakak senior sudah mengetahuinya, maka aku akan langsung ke intinya. Aku sudah tahu. Kamu ingin aku mengambil alih proyekmu? Ya, kakak senior, tolong bantu aku. Aku sekarang benar-benar sangat butuh bantuan. Ini, aku tak berani putuskan sendiri. Begini saja, hari ini di grup kami, datang penanggung jawab baru. Jika dia setuju, pasti ku bantu. Adik junior Arga, jangan terlalu tegang. Labku kecil. Kamu tahu itu, mungkin bisa serap semua. Kerja sama kamu. Adik junior Arga, jangan terlalu tegang. Labku kecil. Kamu tahu itu, aku tak bisa terima semua. Kerja sama ini. Tidak apa-apa, kakak senior. Sekarang, asal ada yang mau ambil alih proyekku, meski cuma sebagian, sudah kuhargai. Kemarin grup mengirim seorang pakar terkemuka untuk bimbing eksperimen bersamaku. Kalau dia setuju, ini bisa dibicarakan. Baik. Kakak senior, bawa dia menemuiku. Aku pasti akan membujuknya. Aku tak akan buat perusahaanmu rugi. Baik. Akan kubawa dia ke sini. Tunggu sebentar. Baik. Arga, perusahaan kita akan selamatkan. Tentu, asal kita nanti bisa membujuk kepala lab lainnya, lab kakak senior Lee akan ambil alih proyek kita. Nanti, setelah lewati masa sulit ini, perusahaan kita tak akan bangkrut. Kok kamu? Ibu. Ibu ngapain di sini? Kenapa aku tak boleh di sini? Rupanya kalian saling kenal. Ibu. Ibu ngapain di lab orang? Jangan ganggu kerja orang. Maksudmu, aku bakal ganggu kerja? Iya, ibu kan buta huruf. Entah dapat keberuntungan apa. Bisa jadi Beaver yang saham utama grup Dorlina. Kita mau bahas kerja sama. Ibu, kamu jangan ikut campur di sini. Ternyata mereka anak dan menantu Bu Linda. Selama 30 tahun ini, ibu pasti sangat menderita. Selalu menyimpan rahasia ini. Rahasia? Apa maksudnya? 30 tahun? Oh, Linda Hartono, atau ibu kalian, dulu adalah peneliti utama di grup Dorlina. 30 tahun? Oh, Linda Hartono, atau ibu kalian, dulu adalah peneliti utama di grup Dorlina. Kemudian, karena alasan keluarga, beliau mengundurkan diri dan menandatangani perjanjian kerahasiaan selama 30 tahun. Sedangkan Bu Linda, atau seperti yang saya bilang, kepala lab baru yang dikirim grup, kepala lab, Peneliti utama. Kepala laboratorium. Rahasia 30 tahun? benar. Sekarang 30 tahun sudah lewat. Di dalam grup, semua sudah tahu jasa Bu Linda dulu, tinggal menunggu grup umumkan ke seluruh negeri. Ibu, maafkan saya. Saya kan anak kandung ibu. Iya, Bu. Dia kan anak kandung ibu. Ibu harus bantu dia. Maaf, ingin kerja sama dengan lab saya? Kalian tidak pantas. Ibu, saya sudah minta maaf. Kenapa ibu masih perlakukan saya begini? Lab kami hanya bekerjasama dengan perusahaan yang berintegritas. Integritas kalian? Apa maksudmu? Kami sedang bicara baik-baik dan berunding denganmu. Linda Hartono, kau malah bersikap seperti ini? Bukannya kau yang butuh bantuanku? Lantas apa yang kau harapkan dari sikap kami? Ibu, coba pikir, Yuni Lestari cuma bilang satu hal ke ibu. Ibu tak perlu membesar-besarkan hal kecil ini. Arga pertama, jangan coba lepas tanggung jawab. Apakah ini karena sepatah kata Yuni Lestari? Ini karena sikapmu. Aku dan Yuni Lestari, walaupun sudah lama bersama, tapi hubungan kami bukan ibu anak kandung. Sedangkan kau adalah anak kandungku. Tindakanmu sangat mengecewakanku. Ibu, aku? Sudah, jangan lanjut. Laboratorium kami tidak akan bekerja sama dengan perusahaanmu. Ibu, jangan lancang di depanku. Meski 30 tahun lalu, ibu seorang ilmuwan. Tapi sekarang sudah 30 tahun berlalu. Selama 30 tahun ini, ibu sama sekali tidak menyentuh hal-hal ini. Masalah ini, lebih baik dengarkan kakak senior. Benar, kakak senior. Apa pendapatmu? Maaf adik junior, saya patuh pada Bu Linda. Apapun yang Bu Linda inginkan, saya dukung. 100%. Kakak senior Lee, proyek perusahaan kami, kakak tahu. Lagi pula kita sudah kerjasama bertahun-tahun. Masih tidak percaya pada kami? Jangan bicara begitu adik junior. Banyak paten riset, grup Dorlina. Semua milik pribadi Bu Linda.
Kakak senior Lee, proyek perusahaan kami, kakak tahu. Lagi pula kita sudah kerjasama bertahun-tahun. Masih tidak percaya pada kami? Jangan bicara begitu, adik junior. Banyak paten riset, grup Dorlina. Semua milik pribadi Bu Linda. Banyak juga ilmuwan terhormat. Semua direkrut Bu Linda. Tentu saya dengar beliau. Kakak senior Lee, maksud kakak tidak ada peluang kerjasama? Benar. Selama Bu Linda tidak setuju, lab kami tidak akan kerjasama denganmu. Tenang, adik junior Joe. Pasti ada lab lain yang mau bantu. Ayo pergi. Bu Linda, adik junior Joe, dia anak kandung ibu. Apakah ini baik? Saya juga tak mau. Ini salah saya. Dulu waktu dia kecil, ingin dia bahagia. Akibatnya seumur hidup, dia tak pernah susah. Dia tak tahu nilai kerja keras. Nanti saat dia sadar, saya akan terima dia lagi. Bu Linda, tenang saja. Adik Joe, dia pasti sadar. Arga, gimana ini? Sepertinya ibumu tak akan memaafkan kita. Sudah tak penting. Lagi pula, kita memang menyakiti ibuku. Kita juga malu menemuinya. Ayo pergi. Asisten Santoso. Direktur Hartono, ada perlu? Asisten Santoso. Direktur Hartono, ada perlu? Siapa yang kirim makanan ini? Bu Linda, saya baru pulang dinas. Saya kurang tahu siapa yang kirim. Tapi, barang asal-usul tak jelas, sebaiknya jangan diterima. Tenang, saya tak akan makan. Hanya penasaran siapa pengirimnya. Baik, Bu Linda, saya urus dulu. Ibu, lama tak jumpa. 3 tahun ini aku Yuni mengurus diri sendiri. Setelah hidup mandiri, baru tahu. Dulu ibu untuk kami banyak berkorban. Kami belajar cuci baju dan masak. Belajar bersih-bersih rumah. Semua ini merepotkan dan melelahkan. Tapi selama 30 tahun ini, kamu selalu hidup seperti ini. Aku? Jadi selama 3 tahun ini, aku malu untuk menemuimu. Aku tak berani membayangkan bagaimana kamu bertahan selama 30 tahun. Aku benar-benar minta maaf padamu. Sekarang aku dan Yuni sudah benar-benar dewasa, tapi tetap merasa malu. Jadi hanya bisa menggunakan cara ini untuk menemuimu. Makanan ini aku dan Yuni yang masak bersama. Pasti tak seenak masakanmu. Halo, makanan pesan antar sudah sampai. Biar saya ambil. Tapi waktu terakhir, aku mengantar makanan. Lihat kamu siang hari, cuma makan apel. Lalu gua amti marah-marah. Ternyata setiap siang, kamu cuma makan asal-asalan. Makanya aku ingin mengantarmu makanan. Sekarang kamu sudah tua, harus jaga kesehatan baik-baik. Sudah datang? Masuklah. Berdiri di sana menghalangi cahaya. Sudah datang? Masuklah. Berdiri di sana menghalangi cahaya. Tidak pantas. Baik, Bu. Ibu, makanan itu sudah ibu makan siang tadi? Cocok dengan selera ibu? Aku sengaja kurangi minyak. Takut kolesterol ibu tinggi. Sudah makan. Rasanya enak. Cuma garamnya agak kebanyakan. Orang tua. Tak bisa makan terlalu asin. Tak tahan. Ibu, garamnya aku yang taruh. Tanganku gemetar. Tak bisa kontrol takarannya. Lain kali, pasti. Aku timbang dulu baru taruh. Sudah. Tak usah basa-basi. Rasanya tak penting. Yang penting adalah kalian sadar atau tidak. Hari ini ku panggil kalian. Bukan untuk dengar laporan tentang masak-memasak. Ada urusan apa? Langsung katakan. Jangan pura-pura tidak tahu. Ibu. Ibu benar. Sebenarnya,
kami datang hari ini. Punya satu ide. Ingin bicara dengan ibu? Ini proposal rencana, hasil jerih payah 3 tahun kami. Meski skalanya masih kecil, bahkan belum punya kantor yang layak, tapi kupikir arahnya benar. Ingin minta ibu, tolong lihat. Tolong cek dulu, caranya terlalu nekat atau tidak. Proposal rencana ini. Arga Pratama, apa kamu pikir? Begitu aku lihat proposal ini, aku akan seperti 3 tahun lalu, tanpa banyak bicara. Langsung tanda cek. Lalu pakai seluruh jaringan relasi grup Dorlina untuk membantumu setinggi langit? Bukan. Ibu, Anda salah paham. Aku sungguh tidak bermaksud begitu. Aku cuma ingin Anda melihat idenya. Anda bisa marahi aku, atau tunjuk kelemahannya. Lagi pula, Anda ahlinya di bidang ini. Tolong beri masukan. Masukan? Di acara penandatanganan 3 tahun lalu, kalian juga bilang begitu. Bilang mau dengar pendapatku. Nyatanya, jadikan aku pengasuh, jadikan aku mesin uang. Sekarang hidup susah, terus ditolak di luar, bawa lagi yang disebut proposal rencana ini. Datang lagi mencariku. Memangnya, kalian pikir aku masih nenek tua yang mudah ditipu itu? Ibu, Anda benar-benar salah paham. Kali ini kami benar-benar ingin mandiri. Tidak mau pinjam uang Anda. Mandiri? Mandiri menipu investor. Dengan cerita bohong? Jangan kira aku tidak tahu maksud kalian. Pakai nama aku, biar aku yang urus kekacauan ini. Kalian pikir selama aku masih tinggal di villa ini, selama aku masih Linda Hartono, aku bisa selalu jadi jalan keluar kalian? Ibu, kapan kami pernah memakai nama ibu untuk menipu dengan modal nama? 3 tahun ini, penderitaan apa yang belum kami alami? Kirim makanan kena komplain. Cuci piring sampai tangan lecet, bahkan tinggal di kolong jembatan, juga diusir orang. Kalau kami pakai nama ibu untuk menipu dengan modal nama, masa sampai terpuruk seperti sekarang? Tidak pernah pakai? Lalu ini apa? Ambil kembali, semua ambil kembali. Aku Linda Hartono, seumur hidup, paling menyesal. Terlalu percaya kata-kata kalian. Sekarang setiap kata yang kalian ucapkan, aku tidak percaya. Ternyata di hati ibu, kami selalu penipu. Ibu tidak pernah mau percaya pada kami. Bagaimanapun kami berubah, ibu akan selalu menganggap kami ada maksud tersembunyi. Karena pelajaran yang kalian berikan belum cukup dalam? 1 kali pengkhianatan kalian. Harus aku bayar dengan kewaspadaan seumur hidup? Ini adalah yang kalian ajarkan padaku. Ibu, dalam proposal ini, tak ada satu baris pun yang memohon dana ibu. Bahkan nama ibu tak disebut sama sekali. Saya hanya ingin ibu tahu, putra ibu belum sampai tak tertolong. Putra ibu, meski tanpa grup Dorlina, bisa hidup mandiri. Ibu, maaf ganggu. Mulai sekarang, saya tak akan ganggu ibu lagi. Makanan akan tetap kami antar. Tapi tak akan masuk ke sini, agar tak mengganggu ibu. Ayo, Yuni. Anak ini benar-benar sudah dewasa? Ataukah ini jebakan lain yang lebih dalam? Perkataan saya siang tadi terlalu keras. Ibu tak perlu minta maaf. Ibu benar. Kami dulu terlalu buruk. Sampai ibu trauma. Kalau saya jadi ibu, saya pun tak percaya. Benar, Bu. Wajar Ibu waspada. Kalau kami punya pengalaman seperti Ibu, mungkin kami lebih curiga. Arga, data dalam proposal itu ada kelemahan jelas. Perkiraan pendapatan kuartal ketiga. Kau hitung pakai rata-rata pertumbuhan pasar. Tapi kau abaikan dampak fluktuasi harga bahan baku. Tahun ini, dengan kondisi sekarang, operasimu tak sampai 2 bulan, arus pendanaan sudah putus. Saya pernah pertimbangkan. Tapi saya pikir kalau bisa dapat pemasok pengganti yang murah. Berpikir, bisnis cuma bisa dirancang dengan berpikir, harus dijalankan. Dan dihitung matang. Kamu bahkan tidak melakukan kuantifikasi risiko dasar ini? Berani tunjukkan padaku? Arga,
Inikah bukti kedewasaanmu? Aku salah, Ibu. Waktu itu aku terlalu terburu-buru membuktikan diri. Aku terlalu gegabah. Membuktikan pada siapa? Padaku? Atau pada dirimu sendiri? Kalau untukku, maka kamu gagal. Kalau untuk dirimu sendiri, kamu lebih gagal lagi. Karena kamu tidak punya rasa hormat dan takut yang paling dasar. Ibu, Arga 3 tahun ini sungguh sangat berusaha. Masalah pemasok itu sebenarnya sudah dia hubungi 2 calon pengganti. Hanya harga belum disepakati. Jadi belum ditulis di proposal. Dia takut jika ditulis semua, ibu akan anggap dia sombong. Takut saya anggap dia sombong. Makanya dia memilih menyembunyikan risiko kunci. Yuni, kamu masih membelanya? Dulu kalian berdua, bukankah dengan cara cuma lapor kabar baik, membuatku tidak tahu apa-apa? Sekarang, masih juga begitu. Bu, kali ini benar-benar berbeda. Aku tidak berniat sembunyikan. Aku rencananya tunggu sampai deal, baru laporkan detailnya pada Ibu. Aku takut kalau langsung sebut kesulitan, aku takut Ibu langsung tolak mentah-mentah. Kamu takut aku akan menolakmu tanpa syarat. Arga, pada dasarnya kamu masih seperti dulu, anak yang cuma mau ambil jalan pintas. Ketika ada kesulitan langsung cari cara menghindar. Ketika dihadapkan pada penilaian, hanya mau dengar pujian. Kamu benar-benar tak berubah sedikit pun. Ibu, mana mungkin aku tak berubah? 3 tahun ini aku tak pernah minta 1 sen pun dari keluarga. Sakit aku tanggung sendiri. Aku tahan sendiri. Dihina orang. Aku diamkan sendiri. Sekarang bahkan jika aku ada sedikit ide, langsung ingin tanya pendapat Ibu dulu. Bukankah ini bentuk penghormatan? Kenapa di mata Ibu, ini malah disebut ambil jalan pintas? Karena niatmu tidak tulus. Kamu tanya pendapatku, benar-benar untuk menyempurnakan proyekmu? Atau di alam bawah sadar kamu berharap, begitu aku turun tangan, bisa membantumu menyelesaikan masalah dengan pemasok yang tak bisa kamu atur itu? Arga, kamu selalu bergantung padaku. Ibu, tidak. Aku bisa bersumpah, aku sama sekali tak pernah berpikir minta Ibu bantu urus pemasok. Aku hanya ingin Ibu bangga padaku sekali saja. Sekali saja, salahkah itu? Arga, jangan banyak bicara. Ibu, jangan marah. Dia cuma terlalu ingin diakui oleh ibu. Pengakuan bukan didapat dari kata-kata atau ditukar dengan sebuah proposal rencana yang penuh celah. Arga, kamu ingin aku mengakui dirimu? Pertama selesaikan itu. Masalah dengan pemasok. Bawa kontrak yang nyata. Bukan sekadar janji. Nanti, tak perlu kau bawa. Aku sendiri akan lihat. Baik, Ibu tunggu saja. Akan kubawa kontraknya untuk Ibu lihat. Nanti, kuharap Ibu tak lagi bilang, ini hasil jalur belakang. Kuharap Ibu tak lagi bilang, ini palsu. Kalau asli, Linda Hartono belum buta, sampai tak bisa bedakan. Pergi, jangan makan. Melihatmu jadi kesal. Ibu, kontrak kali ini akan kuselesaikan atas namaku sendiri. Dengan grup Dorlina, dengan Ibu Linda, tak ada hubungannya. Kita pergi. Bodohnya anak ini. Mana mungkin tak ada? Watak keras kepalamu ini sungguh persis seperti diriku waktu muda. Sudah datang, masuklah. Ibu, kontrak ku bawa. 2 pemasok sudah setuju. Harganya lebih rendah, 5% dari pasar. Ini dokumen aslinya. Harga bagus. Pembayaran sesuai tempo juga bisa. Bagaimana kau dapatkan? Aku bolak-balik 3 bulan. Awalnya mereka anggap pesananku kecil, tak mau kerja sama. Lalu aku datangi pabrik mereka, nongkrong di sana, dan bicara dengan bosnya. Kujelaskan pada mereka kurva pertumbuhan kami, seperti ini. Lalu kami tawarkan pembayaran tunai untuk dapatkan diskon tagihan jangka panjang. Pembayaran tunai? Uang tunai dari mana? Mobil sudah kujual. Yuni, gelangnya juga dijual. Gelang dijual. Gelang pemberian nenekmu, kau jual? Ibu, gelang kan benda mati, manusia itu hidup. Yang penting urusan beres. Gelang apa artinya? Lagi pula nanti kalau sudah sukses, Arga akan belikan yang lebih bagus. Jadi, kau pakai perhiasan istrimu untuk taruhan masa depanmu sendiri? Arga, kau anggap ini terhormat?
Menyuruh perempuan korbankan harta bawaan nikahnya untuk membuka jalan bagi masa depanmu? Sama seperti dulu, kau pakai dana pensiunku untuk tutup lubang utangmu. Apa bedanya? Bukan, Bu. Ibu ngomong apa lagi? Ini Yuni rela. Kami sudah berdua sepakat. Ini bukan pengorbanan. Ini investasi. Ini investasi kami, suami istri bersama. Investasi bersama. Kalau gagal, gelangnya bisa ditebus lagi? Arga, kau tetap sama. Selalu manfaatkan orang yang paling dekat. Dulu manfaatkan aku, sekarang manfaatkan Yuni. Cara kamu berubah, tapi sifat aslimu tetap sama. Ibu benar-benar tidak masuk akal. Kok selalu berpikir negatif? Yuni Lestari adalah istriku. Kami satu kesatuan. Miliknya adalah milikku. Milikku adalah miliknya. Kami ingin berkorban untuk keluarga ini. Tapi di mata ibu, kok jadi dianggap memanfaatkan? Kenapa? Pengorbanan ibu disebut pengorbanan, tapi pengorbanan kami disebut ada maksud tersembunyi? Jangan bicara seperti itu pada ibu. Ibu hanya mengkhawatirkanku. Di matanya, aku selamanya adalah anak yang tak pernah dewasa, selalu mengandalkan orang tua, selalu memanfaatkan wanita, orang tak berguna. Kalau begitu buktikan padaku, buktikan kamu bisa memberinya hidup yang baik. Buktikan kamu tak perlu memanfaatkan Yuni Lestari. Tak perlu dia jual gelangnya untuk menunjang karirmu. Bukankah kontrak ini buktinya? Kami berhasil mendapatkannya, kami sukses. Kenapa ibu selalu tak mau lihat? Kenapa ibu selalu terpaku pada masa lalu? Apakah usaha kami sekarang semua dianggap sia-sia? Karena aku tak percaya. Arga Pratama, kamu belum pernah merasakan ditikam dari belakang. Aku takut proposal rencana ini hanya jebakan lain. Aku takut salah kamu tanda tangani kontrak ini. Kamu jadikan jaminan untuk pinjaman hipotek. Aku takut kamu tak bisa bayar utang pinjamanmu. Para penagih hutang akan datang ke rumah. Aku yang harus urus kekacauanmu. Ibu pikir aku akan pakai proposal rencana ini untuk cari pinjaman berbunga tinggi? Tetap harus waspada pada orang. Apalagi terhadapmu. Bagus. Bagus sekali. Tetap harus waspada pada orang. Ibu, proposal ini tak usah dilihat. Terserah ibu mau tanda tangan atau tidak. Yuni, jangan diambil. Kalau dia anggap kontrak ini palsu, diberi lihat pun percuma. Kita pergi. Arga, berhenti. Kontraknya sudah kau robek. Bagaimana kau jelaskan ke pemasok? Bagaimana kau bayar denda pelanggaran kontrak? Tak usah ibu urus. Bahkan jika harus jual darah, aku antar makanan pesan antar, uang ini akan kubayar. Ayo pergi. Arga, ibu bukan tidak percaya padamu. Ibu takut tersakiti lagi. Ibu takut kehilanganmu lagi. Ibu takut sekali lagi kau sakiti ibu sampai hancur lebur. Kenapa kau tak paham perasaan ibu? Datang larut malam begini mau apa? Melihat aku jadi bahan tertawaan? Ibu, pihak pemasok, karena aku robek kontraknya, sekarang minta ganti rugi denda. Mereka minta 200.000. Aku harus bagaimana? Aku ingin pinjam uang dari ibu. Ibu, Arga berunding soal harga ini. 3 hari tidak tidur. Kalau sekarang, harus bayar denda ini. Kami bahkan uang sewa gudang pun tak ada. Proyek ini hancur total. Ibu, tolong pinjami aku. Tolong pinjamkan dulu sedikit. Nanti kami kembalikan saat sudah punya. Benar, Ujung-ujungnya, kembali ke masalah uang. Arga Pratama, bukannya kamu mau mandiri? Bukannya mau jual darah? Sudah dijual? ibu. Aku bukan minta uang. Aku cuma mau minta ibu menelepon. Bos pemasok itu pernah hadir di acara tahunan grup Dorlina. Katanya sangat menghormati ibu. Cukup ibu yang telepon. Katanya bisa memberi tenggang waktu. Kamu minta aku menelepon untukmu, Arga Pratama. Baru saja kamu bilang, tidak ada hubungan dengan Linda Hartono. Sekarang, suruh aku andalkan kenalan untukmu. Di mana harga dirimu? Di mana kemandirianmu? Ibu, aku juga tidak mau. Tapi, kalau perusahaan bangkrut, usaha 3 tahunku. Sia-sia semua. Demi hubungan darah. Tolong selamatkan anakmu, ibu. Menyelamatkanmu? 3 tahun lalu aku juga pernah menolongmu.
Hasilnya, kamu justru mendorongku ke jurang. Arga Pratama, ingat baik-baik. Setiap kali kamu terjepit. Yang pertama kamu ingat selalu aku. Ini bukan kasih sayang. Ini kebiasaan. Tabiat burukmu yang tak bisa diubah. Ibu, tolonglah. Kali ini beda, sungguh. Arga belakangan ini sudah kurus belasan kilo. Dia tulus hati, ingin sukseskan ini. Kalau ibu tak bantu, dia benar-benar hancur. Yuni, berdirilah. Ikut ya, bikin ribut apa lagi? Ibu, Hancur ya, biar hancur. Baru mengerti setelah sakit. Aku sudah sadar. Penderitaanku di luar masih kurang. 3 tahun ini, aku tak lakukan apa-apa. Di mata ibu, apakah aku hanya pantas terpuruk? Bukan karena kau sampah, tapi tindakanmu tunjukkan. Kau tak bisa lepas dariku. Mau aku telepon sutradara Lesmana? Bisa. Halo sutradara Lesmana. Ini Linda Hartono. Ada yang bernama Arga Pratama. Katanya kamu punya tunggakan denda. Ya, dia anakku. Yang ingin ku sampaikan, denda ini tak akan kubayar sepeser pun kalau dia tak bisa lunasi. Ikuti saja prosedur hukum, gugat dia. Gudangnya disegel ya disegel. Jangan kasih aku muka. Urus sesuai aturan. Dengar? Ini sikapku. Arga, jalan ini kau pilih sendiri. Meski harus berlutut, kau harus selesaikan. Tak akan kubantu sedikit pun. Baik. Bagus, urus sesuai aturan. Kau kejam sekali. ibu. Bagaimana bisa begini? Dia anak kandung ibu sendiri. Justru karena dia anak kandungku. Aku tak mau dia makin bergantung padaku. Kalian pergi. Ayo kita pergi. Pergi. Nak, ibu memaksa agar kau dewasa. Meski kau benci ibu seumur hidup, Bu, tentang kemarin malam. Kami sudah pikirkan. Ibu benar. Aku tak boleh berharap pada ibu. Soal denda kontrak itu, akan ku cari cara. Bahkan pinjam dari rentenir pun, akan ku bayar. pinjam dari rentenir? Kau tahu tidak? Itu lubang tanpa dasar. Bu, lalu ibu mau aku bagaimana? Ibu tak mau bantu, aku juga tak punya uang. Selain jalan ini, ada jalan lain? Bukankah ibu yang paksa? Aku paksa. Aku suruh kau pinjam dari rentenir. Aku suruh kau kerja sungguh-sungguh, cari uang, selesaikan masalah. Kau tak paham? Bu, Arga panik sampai bingung. Sebenarnya, kami semalam berunding sampai pagi. Kami rasa masalah ini ada penyebabnya. Mungkin kalau kita bicarakan, semua akan baik. Bicara masa lalu? Untuk apa? Semua salahku. Aku terlalu memanjakan kalian. Makanya, jadi begini. Bu, kami tak menyalahkan ibu. Kami mau introspeksi. Yuni bilang, dulu ibu terlalu dominan. Jadi, baru jadi begini. Aku dominan. Ya, Ibu. Dulu di rumah, segala urusan selalu menurut Ibu. Kalau kami punya pendapat berbeda, akhirnya selalu dilarang Ibu. Lama-kelamaan, kami merasa, lagi pula bicara juga percuma. Lebih baik nurut Ibu. Tapi diam-diam, kami cari cara lain untuk mengakali Ibu. Benar, seperti proyek dulu itu. Ibu bilang tidak boleh. Kami pikir ibu sudah tua, tidak paham pasar baru. Selalu diam-diam mengerjakannya, hasilnya gagal lagi. Takut dimarahi ibu, jadi cari cara mengambil uang dari rumah untuk nutup lubang utang itu. Ibu, intinya kami takut pada ibu. Makanya tidak berani bilang ke ibu. Takut padaku. Jadi kalian berdua bersekongkol mengesampingkanku, mempermainkanku seperti orang bodoh. Ini kalian mengalihkan tanggung jawab, menyamarkan tindakan menipu kalian, dengan menyalahkan sifat dominanku. Apakah tidak ada hubungannya sama sekali? Kalau ibu bisa lebih banyak dengar pendapat kami, tidak senaknya memutuskan sendiri. Apakah kami akan mengambil jalan ekstrim? Ibu selalu merasa ibu benar.
Orang lain harus nurut, Ibu. Lingkungan seperti ini membuat kami tidak pernah belajar untuk bertanggung jawab. Aku seenaknya memutuskan sendiri. Keputusan mana yang kubuat. Bukan untuk kalian, untuk keluarga ini. Dulu kalau bukan aku yang mencegah, kalian pasti sudah ditipu sampai bangkrut total. Kalian malah tidak berterima kasih. Malah membenciku karena terlalu ikut campur. Ibu, kami tahu Ibu ingin yang terbaik untuk kami, tapi caranya salah. Ibu terlalu melindungi. Kami berdua tidak pernah membiarkan kami melakukan apapun sendiri. Saat kami ingin terbang, Ibu sudah mematahkan sayap kami. Kami membohongi Ibu karena kami ingin membuktikan diri kami. Tapi Ibu tidak pernah memberi kami kesempatan untuk membuktikannya. Jadi, semua ini kesalahanku. Akulah yang menjadikan kalian berdua penipu, yang memaksa kalian ke jalan buntu. Setidaknya, Ibu punya tanggung jawab besar. Kalau Ibu lebih awal melepaskan, kami hari ini tidak akan sampai seperti ini. Baik, tanggung jawab besar yang bagus. Rupanya di hati kalian. Pengorbananku bertahun-tahun ini. Akhirnya hanya ditukar dengan tuduhan bahwa aku terlalu dominan. Ibu, kami tidak ingin menyalahkan Ibu. Kami hanya ingin memberitahu, kami menjadi begini. Ada alasannya. Kalau Ibu bisa memahami ini lebih awal, kami berdua mungkin tidak akan menjadi seperti ini. Memahami? Minta aku memahami alasan kalian menipuku? Arga Pratama, kau memang sudah dewasa. Sudah pandai membalikkan fakta. Baik, kalau begitu, semua ini salahku. Pergilah kalian. Jangan datang lagi ke sini, agar aku biang keladi ini tidak merugikan kalian lagi. Ibu, renungkanlah baik-baik. Kami akan datang lagi. Sampai Ibu mengakui, kita semua punya salah. Apakah benar-benar aku yang salah? Bahkan mencintai anak juga dianggap salah? Ibu, kami datang. Setelah dipikir-pikir kemarin, Ibu sudah mengerti? setelah dipikir-pikir, kalian benar. Dulu aku memang terlalu dominan. Selalu merasa bisa mengendalikan segalanya, termasuk hidup kalian. Akibatnya, justru membuat kalian menjauh. Ibu sungguh begitu pikir Ibu? Jadi aku putuskan untuk berubah. Mulai hari ini, urusan kalian tak akan kusentuh lagi. Bahkan kalau kau pinjam dari rentenir, atau mengemis, aku tak akan ikut campur. Cermin ini untuk mengingatkanku sendiri. Ibu, jangan berkata begitu. Kami tidak bermaksud agar Ibu tidak peduli. Hanya, kami butuh berkomunikasi secara setara. Setara? Bagaimana setaranya? Aku ini ibu, kalian anak. Takkan pernah setara. Kalau kalian merasa cinta kasihku beban, maka beban ini ku tarik kembali. Ibu, bukan itu maksud kami. Kami hanya berharap Ibu bisa mengerti. Mengerti? Sekarang aku sangat mengerti. Kalian hanya ingin aku diam, lalu membiarkan kalian berbuat semaunya. Baik, aku diam. Hubungan kita seperti cangkir yang pecah. Pecah ya sudah pecah. Tak bisa diperbaiki lagi. Ibu, harus ekstrim begitu? Kami sedang berusaha berkomunikasi. Bicara, kalian ini mengadili aku dengan kaca pembesar. Mencari-cari kesalahanku, perhatianku, dibilang kontrol. Kasih sayangku, dibilang dominan. Kalau semua yang kulakukan salah, aku berhenti saja. Ibu jangan marah. Kami salah. Kami diam ya. Sudah terlambat. Hati yang sudah dingin takkan hangat lagi. Arga Pratama, denda 200.000 yuanmu itu, urus sendiri. Jangan cari aku lagi. Juga jangan omong soal pengertian. Baik. Kalau Ibu sudah tega begini, aku juga tak ada lagi yang perlu dikatakan. Denda 200.000 yuan itu akan kucarikan jalannya sendiri. Mulai sekarang, kita jalan masing-masing. Sesukamu? Ibu, cermin pecah bisa diganti baru. Tapi hati yang hancur, masih bisakah diganti?
tidak bisa. Semuanya tak bisa diganti.